Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya pada perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang keempat ya, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses perumusan Pancasila ya sampai kemudian menjadi Piagam Jakarta gitu, dan kemudian terjadi perdebatan terkait dengan sila pertama ya. Jadi di Piagam Jakarta itu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kemudian sila ini dikritik ya, ditolak oleh sebagian anggota BPUPKI, oleh tokoh-tokoh pendiri negara ya waktu itu, dan akhirnya diambil rumusan tengah-tengah ya, diambil rumusan yang netral, yaitu sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itulah sila yang pertama itu yang kemudian disepakati ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan digunakan sampai sekarang. Ya. Dan kemudian juga Piagam Jakarta ini disepakati lagi bahwa namanya berubah menjadi Pancasila. Ya. Seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya. Jadi rupanya Pancasila itu awalnya bernama Piagam Jakarta. Ya. Nah, sebagaimana sudah dibahas pada kuliah minggu lalu bahwa BPUPKI ini bersidang dua kali ya, bersidang dua periode. Periode pertama itu 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ya. Itu membahas mengenai rancangan dasar negara yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta dan Pancasila ya. Kemudian sidang BPUPK ini dilanjutkan dengan pembahasan di panitia kecil ya, atau panitia 9. Lalu sidang periode yang kedua itu adalah tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ya, ini sidang BPUPKI tahap yang kedua atau periode yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, sidang yang kedua ini spesifik membahas rancangan pembukaan UUD yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui seperti apa ya latar belakang terciptanya pasal-pasal UUD tahun 1945, tentunya yang sebelum perubahan ya, yang naskah aslinya, maka tentu saja kita harus melihat risalah sidang ya, risalah sidang BPUPKI yang dicatat ya pada tanggal 10 sampai 17 Juli ini ya. Nah, para pendiri negara kita itu merupakan orang yang cerdas semua ya, orang yang sangat dalam pengetahuannya, sangat luas wawasannya ya. Mereka ini di dalam menyusun undang-undang dasar ya, mereka melakukan perbandingan di berbagai negara ya, dengan membaca buku-buku hukum ketatanegaraan dari berbagai negara ya. Seperti misalnya Profesor Dr. Mr. Supomo, beliau itu adalah seorang begawan hukum yang merupakan salah satu arsitek daripada penyusunan UUD tahun 1945. Nah, beliau ketika ikut serta di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar ini, beliau membaca berbagai macam buku-buku ketatanegaraan dari berbagai negara.
Nah, ada beberapa poin penting ya yang terkait dengan pembentukan UUD tahun 1945 ya, yang kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan mengandung sebanyak 37 pasal ya, 37 pasal. Nah, beberapa hal pokok ya yang menjadi materi muatan ya yang dimuat di dalam UUD tahun 1945 ini antara lain yang pertama menyangkut bentuk negara ya, bentuk negara. Para pendiri negara kita itu sepakat untuk memilih bentuk negara kesatuan ya, atau bentuk negara unitaris. Ini sesuai dengan kondisi bahwa proses pembentukan negara Indonesia ini ya, lebih dahulu dirancang untuk pembentukan pemerintah pusatnya dulu, ya, pemerintah pusat dulu. Sehingga pemerintah pusat inilah yang menjadi center of power, ya, menjadi pusat kekuasaan. Ini merupakan ciri daripada bentuk negara kesatuan. Makanya para pendiri negara kita itu akhirnya memutuskan bahwa Indonesia menganut negara kesatuan, ya, bentuk negara kesatuan. Jadi di negara kesatuan ini ya cirinya ada pemerintah pusat ya yang memegang kekuasaan tertinggi, dan kemudian pemerintah pusat ini membentuk ya, menciptakan pemerintah-pemerintah bawahannya atau pemerintah-pemerintah daerah ya, yang disebut dengan provinsi. Nah itu ya ciri daripada bentuk negara kesatuan. Kemudian dalam negara kesatuan memang ciri yang lainnya lagi ya, yaitu yang terbentuk terlebih dahulu adalah pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Inilah yang memang mengarah ke dalam pembentukan negara Indonesia ya. Jadi dalam proses pembentukan negara Indonesia ini memang arahnya untuk membentuk pemerintah pusat dulu ya. Pemerintah pusat dulu. Tadi saya katakan pemerintah pusat itu menciptakan pemerintahan bawahan yang disebut dengan provinsi. Nah, kemudian provinsi ini dibagi-bagi lagi ke dalam daerah-daerah kabupaten dan kota. Ya, itulah yang terjadi sampai sekarang di Indonesia ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu dibagi-bagi lagi ke dalam provinsi, provinsi dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil yang disebut dengan daerah kota dan kabupaten. Nah, lawan dari bentuk negara kesatuan adalah negara federal atau negara serikat ya. Nah, kalau dalam negara serikat itu kebalikan dari negara kesatuan. Ya. Kalau dalam negara federal, pemerintah pusatnya itu lahir belakangan, ya. Lahir belakangan. Yang terlebih dahulu ada adalah ada beberapa negara-negara ya yang awalnya berdiri sendiri, yang awalnya merdeka, kemudian mereka sepakat bergabung membentuk sebuah negara yang lebih besar. Nah, kemudian setelah terbentuk negaranya, barulah disusun pemerintah pusatnya, ya, yang disebut dengan pemerintah federal. Nah, kemudian negara-negara yang tadi bergabung menjadi sebuah negara yang lebih besar, nah itu berubah namanya menjadi negara-negara bagian. Nah, ya. Jadi kalau dalam negara federal itu
Hakikatnya negara-negara bagian dulu yang lahir, kemudian negara-negara bagian ini membentuk pemerintah pusat yang disebut pemerintah federal. Ya. Beda tadi dengan negara kesatuan. Kalau dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dulu yang lahir, baru kemudian pemerintah pusat membagi-bagikan kewenangannya, ya, atau membentuk pemerintah bawahannya yang disebut pemerintah daerah, ya, yang bernama provinsi. Nah itu ya perbedaan dari bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara federal. Nah, para pendiri negara kita memilih bentuk negara kesatuan yang dipandang lebih cocok dengan proses terbentuknya negara RI. Ya. Kemudian, bentuk pemerintahan, para pendiri negara kita memilih bentuk pemerintahan republik. Republik. Republik itu berasal dari kata res publica, ya, yang artinya kepentingan umum atau kembali ke umum, ya, kembali ke umum. Jadi maksudnya di sini dalam republik ini masyarakatlah yang menjadi titik tumpunya, ya, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Sebenarnya bentuk republik ini merupakan lawan dari kerajaan, ya, lawan dari kerajaan. Dan awalnya, ya, bentuk republik ini tercipta karena memang adanya rasa kebencian dengan bentuk pemerintahan kerajaan. Ya. Ada rasa tidak suka dengan model kerajaan atau monarki, ya, karena dipandang monarki itu atau kerajaan itu rajanya itu cenderung berkuasa seumur hidup, ya, tidak dipilih secara demokratis, ya, pengisian jabatannya, ya, raja itu secara turun temurun. Nah, itu tokoh-tokoh republik itu menganggap keadaan seperti itu tidak demokratis, ya, sehingga kemudian terciptalah bentuk pemerintahan yang disebut dengan republik. Nah, tentu saja karena republik ini adalah antinya kerajaan, ya, lawannya kerajaan, maka di dalam negara republik tidak ada yang namanya raja, ya, tidak ada yang namanya raja. Pemimpin negara di dalam republik itu bukan raja, melainkan dipilih istilah lain yaitu presiden, ya, presiden. Oleh sebab itu dalam bentuk pemerintahan republik itu pasti ada jabatan yang disebut dengan presiden, ya. Jadi presiden ini yang menjadi kepala negara, bukan raja lagi, ya. Dan kemudian beda halnya dengan kerajaan di mana raja itu terus dipilih secara turun temurun, ya. Misalnya raja yang sedang berkuasa itu mangkat diganti oleh keturunannya dan seterusnya, maka tentu saja ini tidak mungkin terjadi dalam republik. Nah, di dalam republik presiden itu ditentukan memiliki masa jabatan tertentu, ya. Presiden itu memiliki masa jabatan tertentu, jadi tidak bisa terus-menerus, ya, jadi presiden. Ya, tertentu di sini bisa 1 periode, ya, bisa 2 periode, dan seterusnya, ya, tapi tidak bisa seumur hidup, ya, seperti itu. Memang yang paling populer itu, ya, dalam negara republik itu presiden itu rata-rata 2 periode, ya, 2 periode.
seperti di Amerika ya 2 periode, di Filipina 2 periode, di negara-negara republik lainnya juga itu 2 periode ya. Bahkan kalau di Filipina itu presiden hanya 1 periode ya, hanya 1 periode, 1 kali 6 tahun. Nah, jadi karena Indonesia memilih ya, para pendiri negara kita memilih bentuk pemerintahan republik, maka tentu saja yang menjadi kepala negara adalah presiden ya, presiden. Sehingga di dalam UUD tahun 1945 itu dimasukkanlah pengaturan mengenai lembaga kepresidenan ya, kepresidenan. Kemudian untuk sistem pemerintahan ya, para pendiri negara kita memilih sistem pemerintahan presidensial ya, walaupun tidak murni ya pada waktu itu ya. Pemilihan terhadap sistem presidensial ini nampak dari presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini merupakan ciri khas daripada sistem pemerintahan presidensial, ya, presidensial. Kemudian ciri yang lainnya lagi ya, yaitu presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri. Nah, ini juga merupakan ciri khas daripada sistem pemerintahan presidensial. Sistem inilah yang dipilih oleh para pendiri negara kita, ya, sistem presidensial. Walaupun memang harus diakui presidensial yang dirancang waktu itu tidaklah murni, ya, tidak pure presidensial, tapi ciri-ciri dasarnya itu menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dipilih oleh para founding father adalah presidensial, ya, seperti itu. Nah, jadi lawannya dari sistem presidensial ini adalah sistem parlementer, ya. Kalau dalam sistem parlementer, presiden itu hanya sebagai kepala negara saja, ya. Sedangkan kepala pemerintahannya itu bukan presiden, melainkan perdana menteri. Nah, perdana menteri inilah yang menyusun kabinet, ya, mengangkat para menteri, sekaligus juga memberhentikan, ya, bisa mengajukan pemberhentian para menteri. Itu kalau sistem parlementer. Kemudian, para pendiri negara kita juga menciptakan sebuah lembaga negara yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan lembaga negara yang unik ya. Pada waktu itu dibentuk, diatur di dalam UUD tahun 1945 ya. Karena waktu itu MPR ini ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Merupakan penjelmaan daripada kedaulatan rakyat sepenuhnya. Nah, jadi MPR lah yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Ini di UUD 1945 yang dirancang waktu itu oleh para pendiri negara kita ya, yang naskah asli ya. Nah, MPR ini yang mirip-mirip MPR ini di negara lain juga ada ya. Seperti di Cina itu ada Kongres Rakyat ya. Nah, ini mirip-mirip MPR ya, karena juga memiliki kekuasaan tertinggi, memegang kedaulatan tertinggi ya. Dia merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian juga dulu di Uni Soviet ada Presidium Soviet tertinggi ya. Ini juga sama ya, merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi ya. Nah, jadi MPR ini juga ada unsur mencangkok dari model-model di negara lain ya, seperti itu. Di samping juga para pendiri negara kita mengklaim bahwa MPR ini ada unsur asli Indonesianya, yaitu sebagai semacam permusyawaratan ya, permusyawaratan rakyat, yang berarti ciri khas daripada
bangsa Indonesia ini adalah musyawarah ya, dan gotong royong, sehingga untuk memusyawarahkan semua hal yang penting yang mendasar terkait dengan negara, maka ini dilakukan melalui lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu MPR. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 ini juga ya, yang masih rancangan tentunya ya, masih rancangan UUD ini, para pendiri negara kita memasukkan ketentuan mengenai kekuasaan-kekuasaan presiden, ya. Misalnya kekuasaan dalam bidang militer, ya. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, kekuasaan dalam bidang yudikatif, ya. Dalam hal ini misalnya presiden bisa memberikan pengampunan, ya, memberikan pengampunan atau grasi dan lain-lainnya. Ya. Kemudian juga presiden diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, ya. Dan kemudian di sini juga diatur ya, di rancangan undang-undang dasar ini diatur mengenai masa jabatan presiden. Nah, kemudian masa jabatan presiden ini menjadi kontroversial di masa mendatang ya, karena rumusan ketentuannya ini tidak tegas ya. Berapa lama presiden bisa menjabat maksimal ya. Nah, di undang-undang dasar, di rancangan undang-undang dasar ini dikatakan presiden memegang masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, ini tidak jelas. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali berapa kali. Nah, ini tidak jelas. Ya. Oleh karena itu, karena rumusan yang agak kabur ini, maka zaman Orde Baru itu ada presiden yang bisa menjabat selama 7 periode. Ya, 7 periode. Karena mengacu kepada kalimat tadi ya, dalam UUD itu, sesudahnya dapat dipilih kembali. Menjabat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi menjabat 5 tahun, selesai kalau masih dipilih, lanjut. 5 tahun, selesai kalau masih dipilih, lanjut. Nah, tidak ada pembatasan. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini ya, yang pasca perubahan, yang setelah diubah, itu sudah dibatasi ya, masa jabatan presiden maksimal itu 2 periode ya, maksimal 2 periode. Makanya sekarang ini kalau muncul isu ya, bahwa presiden itu akan lanjut 3 periode, nah itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Karena kalau ingin lebih dari 2 periode itu harus merevisi dulu UUD tahun 1945. Kalau tidak direvisi ya tidak bisa. Dan untuk merevisi UUD 1945 ini, untuk mengamandemen UUD 1945 ini tidak mudah. Ya. Prosesnya sangat panjang ya, dan bisa dikatakan cukup jelimet ya untuk mengubah UUD itu. Nah, kemudian juga dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh BPUPK ini ya, juga mengatur terkait dengan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Tentu saja di setiap negara demokratis itu harus ada DPR ya, harus ada parlemen. Nah, DPR ini pun diberikan macam-macam kekuasaan ya, diberikan macam-macam kewenangan ya. Kemudian juga ada lembaga negara Mahkamah Agung ya, ini sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu bidang kehakiman ya, bidang kekuasaan kehakiman atau bidang yang terkait dengan badan-badan kehakiman. Ini Mahkamah Agung merupakan badan kehakiman yang tertinggi ya, di Indonesia. Kemudian juga diatur mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ya, yang memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dan juga dulu itu ada namanya lembaga Dewan Pertimbangan Agung.
Dewan Pertimbangan Agung disingkat DPA. DPA ini tugasnya hanya satu ya, hanya satu saja, tugasnya memberikan nasihat kepada Presiden. Dan untuk sekarang ini DPA itu sudah dihapuskan ya, sudah tidak ada lagi, dan diganti dengan namanya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Bedanya apa? DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dengan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, jadi bedanya kalau dulu Dewan Pertimbangan Agung itu sejajar dengan Presiden, kalau sekarang Dewan Pertimbangan Presiden itu di bawah Presiden. Itulah ya beberapa hal yang dirancang ya oleh para pendiri negara kita di BPPKI ya, dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya. Di samping juga ada hal-hal lain ya yang dirancang juga ya terkait dengan pemerintah daerah, dengan bendera, dengan keluarga negaraan, dengan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Itu juga merupakan hal-hal yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam UUD Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD tahun 1945. Nah, setelah perancangan ini ya, maka kemudian tibalah ya saat-saat yang mendekati kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, kita semua sudah tahu bahwasannya awalnya itu ternyata tidak ada rencana ya untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu rencana yang sangat mendadak ya. Nah, sebenarnya Bung Karno sendiri dan tokoh-tokoh lainnya itu masih, masih percaya ya, masih berpikiran bahwa proklamasi itu sebenarnya masih cukup lama ya, tidak tidak dikumandangkan pada Agustus 1945. Tapi kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 ya, para pemuda mendesak Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri negara lainnya untuk segera memerdekakan Indonesia. Awalnya Bung Karno menolak ya, karena memang sudah disusun bahwa kemerdekaan itu proklamasinya tidak pada bulan Agustus ya, tapi masih butuh beberapa waktu lagi ya. Yang jelas di Agustus. Tapi karena Bung Karno didesak ya oleh para pemuda, demikian juga Bung Hatta, maka akhirnya Bung Karno mengalah ya, Bung Hatta mengalah dan setuju untuk membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 ya, 10 pagi. Nah, pada saat proklamasi itu dibacakan, kemudian setelah dibacakan, maka Indonesia baru saja terbentuk dan belum memiliki presiden, belum memiliki wakil presiden, belum memiliki lembaga-lembaga negara lainnya, belum ada DPR dan sebagainya. Belum ada undang-undang dasarnya, belum ada. Nah, itu memang rancangan sudah ada, rancangan dasar negara sudah ada, rancangan undang-undang dasar sudah ada, tapi belum disahkan. Jadi 17 Agustus 1945 itu baru terbentuk negaranya saja. Belum ada pemimpin negaranya. Ya. Belum ada lembaga-lembaga negaranya. Nah, barulah sehari kemudian, tanggal 18 Agustus ya, 1945, PPKI ini bersidang. Ya, bersidang. Jadi setelah BPPKI selesai tugasnya, maka kemudian BPPKI itu membubarkan diri, dan kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah panitia yang lebih teknis mengerjakan persiapan-persiapan
kemerdekaan Indonesia. PPK ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus ya, 7 Agustus 1945 PPK ini. Seperti bisa lihat di sini ya. Ini PPK ini dibentuk tanggal 7 Agustus ya, 1945, diketuai oleh Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas PPK ini adalah menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan rancangan hukum dasar. Ya, jadi ternyata BPUPK ini meninggalkan PR. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun BPUPK ini juga diberi tugas untuk menyusun rancangan dasar negara dan kemudian menyusun rancangan hukum dasar ya, rancangan undang-undang dasar negara, tapi itu ternyata masih ada PR ya, tidak selesai, dan kemudian tugas ini dilanjutkan ya, dan diselesaikan oleh PPKI ya, yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Nah, kemudian sehari setelah kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan 3 keputusan penting ya, 3 keputusan penting. Yang pertama adalah, jadi dalam sidang PPKI ini agenda pertamanya adalah memilih presiden dan wakil presiden ya. Tentu saja negara kita ini yang sudah merdeka ini harus memiliki pemimpin. Maka PPKI mengutamakan dulu agenda pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi pada sidang itu dipersilakan siapa yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sejurus waktu kemudian ada seorang anggota interupsi dan mengatakan bagaimana kalau dalam sidang ini kita angkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Nah, ada seorang anggota yang mengusulkan seperti itu, menginginkan agar Soekarno dan Hatta saja, ya, agar Soekarno dan Hatta saja yang menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ternyata usulan ini disambut sangat baik ya, diterima dengan sangat baik oleh semua anggota PPKI, sehingga disepakati Bung Karno menjadi presiden dan Hatta menjadi wakil presiden. Ya, ini jadi presiden pertama ini dan wapres pertama ini dipilih oleh PPKI secara aklamasi ya, tidak menggunakan voting ya, tidak menggunakan voting. Itulah keputusan pertama dari PPKI mengangkat Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan yang kedua adalah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar resmi daripada negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar ini di kemudian hari lebih terkenal dengan nama UUD tahun 1945. Ya. Kemudian keputusan PPKI yang ketiga yang diambil pada saat sidang PPKI sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus, adalah membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Nah, KNIP ini dibentuk karena waktu itu kita baru merdeka dan lembaga-lembaga negara kita belum bisa sempurna dibentuk semua. Yang baru bisa dibentuk adalah presiden dan wakil presiden. Sedangkan DPR ya, DPR, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung itu belum bisa dibentuk. Butuh waktu. Tunggu negara dalam kondisi yang stabil dulu. Nah, tapi sebagai solusinya dibentuklah KNIP. Nah, jadi KNIP ini Komite Nasional Indonesia Pusat ini bertugas untuk sementara menggantikan MPR, DPR, dan DPA. Ya. Sementara menggantikan Majelis Permusyawaratan Rakyat, menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat, dan menggantikan Dewan Pertimbangan Agung. Oleh sebab itu, KNIP ini juga disebut sebagai parlemen sementara.
parlemen sementara. Dengan demikian, walaupun waktu itu MPR, DPR, DPA belum terbentuk ya secara lembaga, secara fisik, tapi tugas-tugasnya itu sudah dilaksanakan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian juga di daerah dibentuk namanya KNIPDA, Komite Nasional Indonesia Pusat Daerah. Ya. Nah, berbicara tentang daerah, seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam negara kesatuan yang terbentuk lebih dulu adalah pemerintah pusatnya. Ya. Dalam hal ini adalah Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian Soekarno sebagai presiden, ya, sebagai pemimpin pemerintah pusat, mulai ya, mulai menciptakan pemerintahan bawahan yang disebut dengan pemerintahan daerah atau lebih spesifik lagi provinsi. Ya. Nah, waktu itu pada saat awal kemerdekaan, pemerintah pusat itu baru membentuk 8 provinsi saja. Ya. 8 provinsi saja. Coba bandingkan dengan sekarang 34 provinsi. Ya, di mana provinsi yang ke-34 yang termuda adalah Kalimantan Utara. Ketika awal merdeka, kita tuh baru punya 8 provinsi. Apa saja itu 8 provinsi itu? Nah, ini ada Provinsi Sumatera, langsung ditunjuk gubernurnya adalah Teku Muhammad Hasan ya. Kemudian Jawa Barat itu langsung ditunjuk gubernurnya Mas Sutarjo Kerto Hadikusumo. Kemudian Jawa Tengah, gubernurnya RP Suroso. Jawa Timur, RMT Aryo Suryo. Sunda Kecil, nah ini apa Sunda Kecil? Sunda Kecil ini sekarang provinsi apa? Nah, rupanya ini Sunda Kecil ini sekarang disebut dengan Provinsi Bali. Ya. Bali itu disebut dengan Sunda Kecil. Dulunya. Dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja. Kemudian Maluku, ya, Mr. Yohanes Latuharhari. Dan Sulawesi gubernurnya GSSJ Ratulani. Dan Borneo itu sekarang Papua ya. Gubernurnya Pangeran Muhammad Nur ya, Pangeran Muhammad Nur. Nah, itulah ya pembentukan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat di awal kemerdekaan yang terdiri atas 8 provinsi ya. Dalam perkembangannya itu provinsinya bertambah terus sampai sekarang berjumlah 34 provinsi. Baik ya, salah satu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.